Oke teman-teman, hari ini kembali lagi di konten saya Tanya-tanya Teman. Bersama saya hari ini sudah hadir bintang tamu spesial. Namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Mario. Saya adik tingkatnya kakak Mufli. Oke, Iya, Mario. tingkat. Kalau misalnya yang nonton ini orang tidak kenal kau bisa gambarkan Mario ini sebagai orang bagaimana itu Mario? Apa ya? Kalau aneh sih ngegambarkan diri tuh sebagai seorang pembelajar lah. Belajar, Mm-mm. terus Mau suka gemar belajar sih, terutama kayak belajar bahasa-bahasa baru. oke. Tuh. Kalau misalkan memang yang nggak kenal. Hmm, Tapi kalau misalkan kenal. udah kenal, mungkin mereka tahu hobi ya. Ya saya selain belajar, untuk mengisi waktu luang itu saya biasa main game itu. Oke, Mario. Kau kan kalau dilihat dari pondok ya, kau kan orang berpotensi ya. Menurutku orang-orang berpotensi lah di pondok itu secara IQ dan lain-lain segala hal. Kenapa kemudian kau pilih Jakarta sebagai tempat lanjutan pendidikan? Why Jakarta? Why Jakarta ya? Loh, nggak terlepas dari kesempatan sih yang pertama, karena waktu emang awal-awal ini belum lulus ya dari pondok itu. Waktu itu kita udah ditawarin nih sama kebetulan senior dari kampus untuk ambil beasiswa. Oke. Karena kebetulan kampus yang sekarang ini dia emang sering buka beasiswa, dan memang senior satu ini dia ngelihat saya aktif di bagian di pondok pesantren. Waktu itu saya kebetulan menjabat jadi sekretaris, dan memang saya lumayan aktif di sekretaris, entah itu persuratan maupun kayak desain grafis. Nah, maka dari situ kenapa Jakarta, karena tadi opportunity, dan memang ketika opportunity itu datang, barulah saya ngeriset kayak, oh Jakarta ternyata seperti ini. Makanya saya permantap lagi lah Jakarta, minta konfirmasi ke orang tua, Sambil lanjut ACC udah deh. Jakarta ini. Kirayan. Setelah kemudian sampai di Jakarta, sesuai tidak sama realita yang kau pikirkan sebelum ke Jakarta? Realita ya. Sama yang kau bayangkan dulu sebelum ke Jakarta? Kalau yang saya bayangkan sebelumnya sih kayak Jakarta mungkin hampir sama ya dengan Sulawesi. Entah itu kayak budayanya, terus kehidupan remajanya. Kalau di Sulawesi kan karena emang posisinya kita di pesantren ya, teman-teman yang di sekitar kita cuman itu kan pesantren. Sedangkan kalau di Jakarta luas. Nah, di Jakarta sempat saya ngalamin ini juga, kayak benturan budaya, shock culture bahasanya. Itu terutama di kayak masalah ibadah. Itu ada beberapa yang kayak saya rasa, oh ternyata di Jakarta beda ya sama di Sulawesi. Mulai dari kayak pelaksanaan ininya lah, kayak sebelum sholat gitu di masjid ada yang sholawat, terus kalau di Sulawesi itu cuman diam, zikir, kayak gitu. Berarti lebih ke budaya dan kultural lah. Ke segi kultural, kalau di yang nggak bisa saya prediksi. Oke, tapi akhirnya setelah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun di Jakarta, worth it nggak Jakarta menurutmu? Worth it. Secara garis besar saja. For me, For you, is it worth? Ya, sangat. worth at all. Why worth it? Kenapa beda? Kenapa worth it? Karena kalau misalkan mau nge-build ini ya, nge-build mental, Jakarta cocok. Karena di sini kita dipertemukan oleh banyak orang, banyak latar belakang, banyak budaya. Posisi dari ke atas. Makanya itu yang bisa membentuk mental kita. Nanti worth it ya. Yes, worth it. Oke, what is pelajaran terbesar yang kau dapat pada selama di Jakarta? Pelajaran terbesar, Termemorable lah atau terbesar terserah. Pelajaran terbaik yang pernah mau dapat di Jakarta dan tidak mau dapat di tempat kau sebelumnya. Yang saya dapat itu ini sih kayak jejaring gitu, maksudnya relasi. Networking berarti Ya, networking. Jujur kalau misalkan bicara social skill,
Saya ini termasuk introvert, Oke. person, Hmm. jarang komunikasi. Tapi Oh shit. semenjak kayak memiliki banyak teman dari berbagai budaya, dari berbagai ini, saya jadi tahu kayak ternyata tipikal orang beda-beda untuk cara pendekatannya atau cara bergaul dengannya. Karena kalau misalkan kita ya meskipun panduannya itu kan kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, Hmm. tapi kalau misalkan kita nggak tahu juga yang buruk itu seperti apa, nanti kita nggak bakal tahu dan kita nggak bisa menghindar hal-hal tersebut. Makanya kalau bisa dibilang ada beberapa circle itu yang notabene-nya inilah buruk gitu, Nonis dah sampai bukan nonis. nonis, kayak buruk aja gitu ya, Oke, bisa kurang dikatakan baik lah. ya kurang baik. Kayak contohnya minum Oke. tuh. Kalau Jaksel, misalkan tuh. iya Jackson, kalau ndak berteman sama orang-orang kayak gitu ndak bakal tahu, mungkin kayak polos-polos aja kehidupan, terus kayak lebih mudah dipengaruhi. Nah, karena berteman dengan orang-orang kayak gitu, dan memang temen ini tahu kan kayak saya ini tipikalnya orang seperti apa, mereka bahkan kayak ngelarang kalau misalkan lagi kumpul-kumpul terus minum, kayak yuk ini kita lagi minum, sorry ya apa kayak gitu, dia tetap kayak toleransi kok. Itu berarti. Pelajaran yang tepat tuh gitu, Oh, shit. perluas relasi. Oke. Terus sekarang deh, kalau misalnya ada orang baru nih, toh, ada orang baru yang kayak mau pilih Jakarta tuh, Iya. coba berikan saya alasan kenapa harus Jakarta dan kenapa jauh gak usah ke Jakarta. Kenapa harus pilih Jakarta dan kenapa jauh gak usah ke Jakarta deh. Oh, Fuck. Ngerti nggak? Iya. Oke. Kenapa Jakarta? Hmm. Kalau misal- Kenapa harus ke Jakarta dan kenapa gak usah ke Jakarta? Biar orang tahu gasnya. Kalau mau ini ya, kalau mau hidup survive, ngebangun mental dan ngelatih diri biar lebih mandiri, pilih Jakarta. Karena ya seperti orang-orang bilang Jakarta tuh keras bos. Jakarta not for beginner. Ya, for the winner. Tapi kalau udah nguasain Jakarta kayak gue bisa dilempar juga lah kemana aja. Tuh, jangan pilih Jakarta kalau mau hidup yang aman, mau main aman gitu. Kayak misalkan mau fokus ini nih, mau fokus belajar, masih banyak kota yang cocok untuk sebagai pelajar selain Jakarta. Tuh, ya. Tapi kalau Jakarta itu ya selain kuliah nilai plusnya itu tadi Hidup iya mental. mental. Oke. Oh Ayo. fuck. Jadi sekarang rencana apa ya ke depannya ini? Rencana ini mau lanjut studi lagi sih. S2 berarti ya. Iya betul, S2 sambil prepare berkas segala macam, dan memang sekarang juga sambil nyambi juga sih, nyambi ngajar kursus lah gitu. Kuliah sambil kerja berarti. Mm-mm. Saya juga sebenarnya kuliah sambil kerja tugas. Itu iya, emang kerja sih, karena tujuan utama kita kayak ngerantau di sini kan apa? Belajar dulu kan, itu udah termasuk kerja kok. Ya, oke. Oke, terakhir deh pesan-pesan nasihat-nasihat mungkin untuk teman-teman, Apa ya nasihat ya? apapun lah, nasihat sepatah dua kata lah buat teman-teman yang nonton. Teman-teman nonton. Siapa tahu ada yang bisa mengambil hikmah dan mau izoh istimbat. Itu tuh hasan wajah di. Ya, apapun nasihat terbaik yang pernah kamu dengar yang bisa mungkin diperdengarkan untuk orang lain juga. Kalau nasihat mending saya nggak usah jauh-jauh yang ngambil dari Mahfuzah. Ada juga. Mahfuzah apa sih? Yang mafil makom nizi'aqlim wa ziyada bin Imam Syafi'i. min rohatin Fadai fadai al-awtani waqtar dari safir Safir tajid tajid iwadan iwadan amman tuqalu wal sab fa innal azizal aisha fin nasab inni ra'aitu kufal ma yufsidu la yahfaz in insala salat tauba wa in lam yasil yasil. lam yatib Yatib. wal asadu laula. Oke, itu Ya, kan tadi sampai maksud saya. sebelah. Ininya, intinya dari maksud itu apa? Intinya itu kayak Wastah mula ulal kalau qur'an memang mau terus. mencari sesuatu itu harus keluar dari zona nyaman. Gitu. Oke, udah berarti ya. Udah. Itulah tadi sedikit kata-kata dari ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu sahabat kita, Ahmad Mario alias Surulipu.
salah satu teman yang baik menurut saya di pondok, salah satu teman yang ber-IQ tinggi setelah Herudin. Setelah Herudin ya, yang diklaim oleh dia sendiri. Kalau Mario kan tidak mengklaim, kalau yang satu ini mengklaim dirinya sendiri. Tahu nggak Mario bedanya ketua sama bos? Ketua sama bos. Kalau bos itu ngeklaim dirinya sendiri, dia itu bos. Tapi kalau ketua dia diakui. Kalau ketua pemimpin yang diangkat, kalau bos pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri. Seperti ini. Contoh jelek. Oke, terima kasih guys sudah mampir ke channel saya. Thank you for watching. Bilang dulu jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa tahu kamu bisa dapat manfaat. Kamu bisa Maybe you're dapat next. manfaat. Tunggu bintang tamu hebat lagi. Thank you. Oke, podcastnya Inti kami. ilmiah. Shibal. Maybe you're next, bro. Nice.